Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Dan tak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun atas kelahiran dan juga pernikahan di tengah-tengah rumah tangga. Sebelum kita memulai segala aktivitas dalam satu hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 22. Beginilah firman-Nya. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengkhotbah Inggris terkenal di abad ke-19 yang bernama Charles Haddon Spurgeon mungkin akan tetap tinggal dalam kegelapan dan keputusasaan jika ia tidak terjebak badai salju di dalam perjalanannya menuju gereja. Ia berbelok ke sebuah gereja kecil. Hanya ada di situ jemaatnya 15 orang. Oleh karena cuaca yang buruk, pendeta tidak hadir. Seorang jemaat biasa yang rendah hati dan tidak berpendidikan mulai menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah. Di dalam firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah itu, dia mengambil firman Tuhan dari Yesaya 45 ayat 22. Walaupun dia tidak begitu fasih, tidak begitu pintar berkhotbah, dia berbicara dengan penuh keyakinan. Dia katakan, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah ayat nas yang paling sederhana, di mana firman ini mengatakan berpalinglah. Berpaling tidak menimbulkan rasa sakit. Tidak perlu mengangkat kaki atau tangan. Hanya berpaling. Orang tidak perlu pergi ke perguruan tinggi untuk mempelajari bagaimana berpaling. Mungkin Anda orang yang paling bodoh, namun Anda masih bisa berpaling. Seseorang tidak perlu harus berumur 1000 tahun supaya tahu berpaling. Karena setiap orang bisa berpaling. Anak-anak pun tahu berpaling. Dia berpaling atau dalam bahasa Ibrani dikatakan panah. Berarti memandang ke arah atau bergerak menuju sesuatu atau seseorang. Bisa juga dikatakan mengakui kesalahan adalah peluang kita mendapatkan pengasihan dari Allah. Sehingga kita kembali berpaling, mengarahkan menuju kepada Allah dan meninggalkan kesalahan dan dosa. Dan pengakuan itu adalah tanda adanya pertobatan, adanya perubahan. Sehingga Allah mengundang semua orang di bumi ini untuk berubah dan bertobat serta berbalik kepada Dia, kepadanya. Mengapa dikatakan berbalik atau berpaling kepadanya? Untuk menerima keselamatan daripada Tuhan. Hanya di dalam Dia keselamatan yang kita dapatkan. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 22, berpalinglah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Kristus, Injil Kristus berisi undangan yang sama. Dan Allah telah memerintahkan gereja-gerejanya untuk membawa kabar baik ini ke seluruh dunia.
sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Begitu juga Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan seterusnya. Dan juga di dalam Yesaya 42 ayat yang pertama. Allah menginginkan semua orang bertobat. Hal inilah sangat jelas dikatakan dari dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang yang berbalik dan bertobat. Allah mengundang kita berbalik arah kepadanya. Karena Tuhan telah melihat bagaimana perjalanan kita bila diteruskan pasti akan menuju kepada kematian atau kebinasaan yang kekal. Kebinasaan yang membawa kita semakin menderita dalam hidup ini. Tuhan menginginkan keselamatan semua orang, bukan sebahagian saja. Bahkan Tuhan menginginkan jangan ada seorang pun yang binasa. Itu sebabnya Yesus sebagai gembala meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang tersasar. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkata, "Berpalinglah kepadaku dan lihatlah aku. Aku berkeringat darah. Berpalinglah kepadaku dan lihatlah aku tergantung di kayu salib. Berpalinglah kepadaku dan lihatlah aku mati dan dikuburkan dan aku bangkit kembali. Berpalinglah kepadaku dan lihatlah aku naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi Anda sekalian yang percaya kepada Allah Bapa di surga." Karena itu saudara-saudari, orang-orang yang berdosa, yang menderita, yang sengsara, yang malang, mari kita sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini, berpalinglah kepadaku. Berpalinglah dan lihatlah kepada Allah, kepada Dia yang membawa keselamatan, yang membawa kebebasan, yang membawa dan memberikan kehidupan yang kekal. Jika hari ini juga Tuhan mengatakan berpalinglah, maka mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, berpaling dan lihatlah, hampirilah Dia, karena Dia memberikan sukacita bagimu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.